Jika hidupmu akhir-akhir ini terasa berat, bukan hanya lelah di badan, tapi juga di hati. Masalah datang silih berganti, doa terasa diuji, dan kamu mulai bertanya dalam diam, "Ya Allah, apa yang sedang terjadi dalam hidupku?" Tenang, jangan buru-buru merasa Allah sedang meninggalkanmu. Karena bisa jadi, justru di saat inilah Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih tinggi untukmu. Sebuah derajat yang tidak semua orang kuat melaluinya. Banyak orang mengira hidup yang berat adalah tanda Allah murka. Padahal dalam banyak kisah orang-orang pilihan, justru dari kesulitanlah derajat mereka diangkat. Dan malam ini, mari kita renungkan bersama tanda-tanda ketika Allah sedang mengangkat derajat seseorang tanpa ia sendiri menyadarinya. Malam seringkali menjadi saksi bagi hati yang sedang lelah. Di saat dunia mulai sunyi dan suara manusia perlahan menghilang, justru pikiran menjadi paling ramai. Di waktu seperti itulah, banyak orang mulai merasakan beratnya hidup yang selama ini ditahan di siang hari. Senyum yang dipaksakan, kuat yang pura-pura, dan sabar yang terus diuji. Jika kamu berada di titik ini, tenanglah, kamu tidak sendirian. Banyak orang mengira bahwa hidup yang berat adalah tanda Allah sedang marah. Seakan-akan setiap masalah adalah hukuman, setiap air mata adalah akibat kesalahan. Padahal tidak selalu demikian. Dalam perjalanan hidup orang-orang yang dicintai Allah, justru kesulitan sering menjadi pintu menuju kedudukan yang lebih tinggi. Bukan karena Allah ingin menyakitimu, tetapi karena Allah melihat sesuatu dalam dirimu yang mungkin belum kamu sadari. Ada saatnya Allah tidak menambah nikmat, tetapi menambah beban. Bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menguatkan. Seperti otot yang tidak akan tumbuh tanpa tekanan, jiwa pun tidak akan matang tanpa ujian. Dan Allah Maha mengetahui batas kekuatan setiap hambanya. Tidak satupun ujian yang datang tanpa ukuran. Perhatikan satu hal yang sering luput disadari. Ketika hidupmu terasa berat, namun hatimu tidak benar-benar pergi dari Allah. Kamu mungkin lelah, mungkin menangis, mungkin mengeluh dalam doa. Tetapi kamu tetap berdoa, tetap menyebut namanya, tetap berharap kepadanya meski dalam keadaan hampir menyerah. Itu bukan tanda kehancuran, itu tanda bahwa imanmu sedang dipeluk oleh ujian, bukan ditinggalkan. Ada orang yang ketika diuji semakin jauh dari Allah, tapi ada pula yang justru semakin sering terdiam, semakin banyak merenung, semakin lembut hatinya. Jika kamu termasuk yang kedua, bisa jadi inilah salah satu tanda awal bahwa Allah sedang mengangkat derajatmu. Karena tidak semua orang diberi kemampuan untuk tetap dekat saat diuji. Allah seringkali mengangkat seseorang bukan dengan tepuk tangan manusia, tetapi dengan sunyi, dengan kesendirian, dengan rasa tidak dipahami. Kamu mungkin merasa dijauhkan dari banyak orang, lingkaranmu mengecil, orang-orang yang dulu dekat perlahan pergi. Percakapan yang dulu hangat kini terasa asing, dan di titik itu kamu mulai lebih sering berbicara dengan Allah. Tanpa sadar, itulah proses pemindahan sandaran dari makhluk menuju Sang Khalik. Kesendirian bukan selalu hukuman, terkadang itu adalah ruang untuk mengenal diri sendiri dan ruang agar hatimu tidak terlalu ramai oleh dunia. Allah tahu, jika semua pintu manusia tetap terbuka, kamu akan terus bersandar ke sana. Maka sebagian pintu ditutup agar kamu belajar mengetuk pintu yang tidak pernah tertutup. Ada juga fase ketika doa-doamu terasa belum dijawab. Kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, namun hasilnya belum tampak. Disinilah banyak orang mulai goyah. Mereka bertanya, mengapa Allah diam? Padahal Allah tidak pernah diam. Dia sedang bekerja dengan cara yang tidak selalu bisa kamu lihat. Terkadang, jawaban doa bukan berupa perubahan keadaan, melainkan penguatan hati agar mampu melewati keadaan. Allah tahu, jika semua doamu langsung dikabulkan, bisa jadi hatimu belum siap menerima dampaknya. Maka Allah menunda, bukan menolak, menyimpan, bukan mengabaikan. Dan selama penantian itu, Allah membentuk kesabaranmu, membersihkan niatmu, dan meluruskan harapanmu. Orang yang derajatnya sedang diangkat, seringkali diuji dengan rasa tidak dimengerti, diuji dengan fitnah kecil,
omongan orang, atau penilaian yang tidak adil. Kamu mungkin merasa telah berusaha baik, namun tetap disalahpahami, tetap diremehkan, tetap dianggap kurang. Di titik ini, ego diuji. Apakah kamu akan membalas atau memilih diam dan berserah? Diam dalam ujian bukan kelemahan. Diam yang disertai sabar adalah kekuatan yang tidak semua orang miliki. Allah mengajarkanmu untuk tidak selalu membela diri, karena pembelaan terbaik datang darinya. Ketika kamu memilih sabar, Allah yang akan berbicara. Ketika kamu memilih tenang, Allah yang akan mengangkat. Perhatikan juga perubahan halus dalam dirimu. Kamu menjadi lebih peka, lebih mudah tersentuh oleh ayat, oleh doa, oleh nasihat sederhana. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa, kini terasa dalam. Itu tanda hati sedang dilembutkan. Dan hati yang lembut adalah wadah yang Allah sukai untuk menitipkan amanah yang lebih besar. Tidak semua orang kuat dengan kelembutan. Banyak yang justru keras agar tidak terluka. Tapi Allah sedang mengajarkanmu kekuatan yang berbeda. Kekuatan untuk tetap baik meski disakiti. Tetap berharap meski tertunda, tetap percaya meski belum melihat hasil. Jika sampai hari ini kamu masih bertahan, meski dalam keadaan tidak ideal, ketahuilah bahwa itu bukan kebetulan. Allah tidak menyia-nyiakan satupun air mata yang jatuh karenanya. Tidak ada doa yang hilang, tidak ada sabar yang kosong. Semua sedang dicatat, disusun, dan disiapkan waktunya. Mungkin hari ini kamu belum melihat perubahan besar dalam hidupmu, tapi bisa jadi perubahan terbesar sedang terjadi di dalam dirimu, dan itulah fondasi dari derajat yang akan Allah angkat kelak. Karena sebelum Allah meninggikan seseorang di mata dunia, Dia akan merendahkannya di hadapannya terlebih dahulu. Maka jika hidupmu sedang berat, jangan buru-buru putus asa. Jangan langsung menyimpulkan bahwa Allah sedang menjauh. Bisa jadi, justru saat inilah Allah sedang paling dekat, membimbingmu perlahan, meski kamu belum sepenuhnya mengerti. Dan perjalanan ini belum selesai. Masih ada tanda-tanda lain yang lebih dalam, yang seringkali hanya dirasakan oleh hati yang mau bersabar dan berserah. Kita akan melanjutkannya dengan tenang dan dengan hati yang terbuka. Dan seringkali, justru di titik ketika hati mulai pasrah, ujian berubah bentuk. Bukan lagi sekadar peristiwa besar yang mengguncang, melainkan perkara-perkara kecil yang menguji ketulusan. Hal-hal sederhana yang dahulu tidak kamu perhatikan, kini terasa menekan. Kata-kata orang lain, sikap yang tidak sesuai harapan, atau rencana yang berjalan di luar kendali. Semua seakan datang untuk menanyakan satu hal yang sama, sejauh mana kamu benar-benar berserah. Ada fase dalam hidup ketika Allah tidak lagi menguji dengan kehilangan, tetapi dengan ketidakpastian. Kamu tidak sepenuhnya jatuh, namun juga belum benar-benar tenang. Kamu masih berdiri, tetapi langkah terasa ragu. Disinilah banyak orang merasa paling lelah, karena tidak tahu kapan semua ini akan berakhir. Namun justru fase inilah yang sering menjadi penanda bahwa Allah sedang membersihkan ketergantungan terakhir dalam hatimu. Ketika kamu tidak lagi punya tempat bergantung selain Allah, saat itulah tawakal mulai menjadi nyata. Bukan sekadar kata yang diucapkan, melainkan keadaan batin yang tumbuh perlahan. Kamu mulai belajar menerima bahwa tidak semua hal harus kamu pahami sekarang, bahwa tidak semua pertanyaan butuh jawaban segera. Ada hal-hal yang cukup diserahkan, lalu dilalui dengan sabar. Allah mengajarkan ini bukan untuk melemahkanmu, tetapi untuk membebaskanmu. Karena selama ini, mungkin tanpa sadar, kamu terlalu menggenggam harapan pada manusia, menggenggam rencana dengan terlalu erat, menggenggam hasil seakan semuanya bergantung pada usahamu semata. Maka Allah melonggarkan satu persatu genggaman itu, agar tanganmu cukup kosong untuk menerima apa yang Dia siapkan.
Di titik ini, kamu mungkin merasa tidak sekuat dulu. Kamu lebih sering diam, lebih jarang menjelaskan diri, dan tidak lagi berambisi membuktikan apapun kepada siapapun. Banyak yang mengira kamu melemah, padahal yang sedang terjadi adalah pendewasaan. Allah sedang menggeser fokus hidupmu dari pengakuan manusia menuju keridhoannya. Orang yang derajatnya sedang diangkat seringkali kehilangan minat untuk berdebat. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena hatinya sudah belajar memilih ketenangan. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua kesalahpahaman perlu diluruskan, dan tidak semua tuduhan perlu dibalas. Ada ketenangan baru yang tumbuh ketika kamu menyerahkan penilaian kepada Allah. Dan disinilah ujian yang lebih halus datang, ujian keikhlasan. Kamu berbuat baik tanpa diketahui, kamu bersabar tanpa dipuji, kamu menahan diri tanpa disaksikan. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, hanya Allah yang tahu. Dan jika kamu mampu bertahan dalam keadaan ini, itulah salah satu tanda bahwa hatimu sedang dipersiapkan untuk kedudukan yang lebih tinggi. Allah tidak meninggikan seseorang yang masih bergantung pada sorotan manusia, karena derajat yang sejati tidak diukur dari banyaknya yang memuji, melainkan dari seberapa tenang hati saat tidak ada yang melihat. Maka Allah membiasakanmu berjalan dalam sunyi, agar ketika kelak Dia mengangkatmu, kamu tidak silau oleh cahaya dunia. Ada pula masa ketika kamu merasa doamu berubah. Bukan lagi permintaan panjang tentang dunia, tetapi doa-doa sederhana tentang keteguhan hati. Kamu tidak lagi meminta hidup tanpa masalah, tetapi memohon kekuatan untuk melewati masalah. Ini perubahan yang tidak semua orang alami. Dan perubahan ini adalah tanda bahwa kedewasaan iman sedang tumbuh. Ketahuilah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan proses seperti ini. Setiap sabar yang kamu tahan, setiap emosi yang kamu redam demi kebaikan, setiap air mata yang kamu sembunyikan dalam doa, semuanya sedang membangun sesuatu yang kokoh di dalam dirimu. Sesuatu yang tidak mudah runtuh ketika kelak kamu berada di posisi yang lebih tinggi. Karena tidak sedikit orang yang hancur bukan saat diuji kesulitan, tetapi saat diuji kelapangan. Maka sebelum Allah melapangkan hidupmu, Dia melapangkan hatimu terlebih dahulu, agar ketika nikmat datang, kamu tidak lupa, agar ketika kemudahan hadir, kamu tetap rendah hati. Mungkin kamu bertanya, kapan semua ini akan berakhir? Kapan hidup akan terasa ringan kembali? Jawabannya seringkali bukan soal waktu, tetapi kesiapan. Allah Maha mengetahui kapan hatimu cukup kuat, cukup jernih, dan cukup bersih untuk menerima apa yang Dia siapkan. Dan selama proses itu berlangsung, tugasmu bukanlah mempercepat, melainkan menjaga diri agar tidak rusak di tengah jalan. Jangan remehkan fase ini. Fase ketika kamu belajar diam, belajar menerima, dan belajar percaya meski belum melihat bukti. Karena fase inilah yang membedakan antara orang yang naik derajatnya dengan orang yang hanya lewat ujian tanpa mengambil pelajaran. Jika hari ini kamu masih bertahan dengan iman meski hidup belum sepenuhnya membaik, itu sudah lebih dari cukup. Allah tidak menuntutmu untuk selalu kuat, Dia hanya menginginkanmu tetap kembali, tetap berharap, dan tetap berserah. Dan percayalah, ketika waktunya tiba, kamu akan mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Kamu akan melihat bahwa setiap luka memiliki arah, setiap kehilangan memiliki tujuan, dan setiap kesabaran memiliki balasan. Tidak selalu di dunia, tetapi pasti di sisi Allah. Perjalanan ini masih berlanjut. Masih ada sisi lain dari ujian yang lebih dalam yang menyentuh niat dan ketulusan paling halus dalam hati manusia. Dan di sanalah pengangkatan derajat itu benar-benar dimulai. Dan ketika semua itu telah kamu lalui, tanpa sadar, kamu mulai berada pada satu titik yang sangat halus. Titik di mana hatimu tidak lagi ramai menuntut keadilan dunia, tetapi justru tenang menunggu keputusan Allah. Disinilah banyak orang tidak menyadari bahwa ujian telah naik tingkat. Bukan lagi soal kehilangan atau penantian,
melainkan tentang bagaimana hatimu memaknai semuanya. Allah seringkali mengangkat derajat seseorang justru ketika hamba itu berhenti mengangkat dirinya sendiri. Ketika kamu tidak lagi sibuk membela, tidak lagi mengejar pengakuan, dan tidak lagi memaksa keadaan agar sesuai dengan keinginanmu, saat itulah Allah mengambil alih urusanmu dengan cara yang tidak selalu terlihat, tetapi sangat terasa. Allah sendiri telah mengingatkan bahwa ujian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, 'Kami telah beriman,' sedangkan mereka belum diuji?" Ayat ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menenangkan, bahwa ujian bukan tanda kegagalan iman, tetapi justru bukti bahwa iman itu hidup. Dan iman yang hidup akan bertumbuh, sementara pertumbuhan selalu membutuhkan proses yang tidak instan. Pada fase ini, kamu mungkin merasa tidak ada yang benar-benar memahami perjuanganmu. Bahkan orang terdekat pun tidak sepenuhnya mengerti. Tapi justru disitulah letak keistimewaannya, karena Allah tidak pernah salah memilih siapa yang Dia uji dengan kesendirian. Kesendirian seringkali menjadi bahasa rahasia antara Allah dan hambanya yang sedang Dia siapkan. Allah juga menenangkan hati orang-orang yang bersabar dengan janji yang sangat lembut. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kebersamaan Allah bukanlah kebersamaan yang bisa dilihat mata, tetapi dirasakan oleh hati. Ia hadir dalam bentuk ketenangan yang tiba-tiba datang saat kamu hampir menyerah. Dalam bentuk kekuatan untuk bangkit kembali meski tidak ada yang menyemangati, dan dalam bentuk keyakinan halus bahwa semua ini tidak sia-sia. Orang yang derajatnya sedang diangkat seringkali diuji dengan rasa lelah yang tidak bisa dijelaskan. Bukan lelah karena pekerjaan semata, tetapi lelah karena terus berusaha menjadi baik di tengah keadaan yang tidak selalu adil. Namun Allah tidak pernah menyia-nyiakan lelah semacam ini. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa setiap kesulitan memiliki nilai di sisi Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tidaklah seorang mukmin tertimpa kelelahan, kesedihan, luka atau kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosanya. Karena itu, ini bukan sekedar penghapusan kesalahan, tetapi juga bentuk pemurnian sebelum pengangkatan. Maka jangan heran jika sebelum Allah memberikan ketenangan yang luas, Dia lebih dulu membersihkan hatimu dari beban-beban yang tak terlihat. Rasa ingin dipuji, keinginan untuk selalu benar, dan harapan agar manusia memahami semuanya. Semua itu perlahan dilepaskan, bukan karena tidak penting, tetapi karena hatimu sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Allah berfirman, "Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui siapa di antara kamu yang berjihad dan bersabar." Quran Surat Muhammad ayat 31. Ayat ini mengajarkan bahwa kesabaran bukan sekedar menunggu, tetapi bertahan dengan iman yang tetap utuh. Bersabar bukan berarti tidak merasa sakit, melainkan memilih tetap berada di jalan Allah meski hati sedang diuji. Pada tahap ini, kamu mungkin mulai merasakan perubahan cara Allah menenangkanmu, bukan dengan mengubah keadaan secara drastis, tetapi dengan mengubah caramu memandang keadaan. Masalah yang sama tidak lagi terasa seberat dulu. Luka yang sama tidak lagi sedalam sebelumnya. Itu bukan karena kamu kebal, tetapi karena Allah sedang menguatkan lapisan imanmu. Ketahuilah, Allah tidak mengangkat derajat seseorang secara tiba-tiba. Semua dilakukan dengan sangat rapi, sangat perlahan, dan sangat penuh kasih. Seperti seorang guru yang tidak langsung memberikan soal sulit sebelum muridnya siap, Allah pun tidak akan memberikan amanah besar sebelum hati hambanya matang. Dan bagi mereka yang bersabar, Allah telah menyiapkan janji yang tidak kecil. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10.
tanpa batas, bukan sekedar cukup, tetapi berlimpah. Namun pahala ini seringkali disembunyikan di balik proses yang panjang, agar hanya mereka yang benar-benar ikhlas yang mampu bertahan hingga akhir. Jika sampai hari ini kamu masih memilih untuk tetap berdoa meski lelah, tetap berharap meski belum melihat hasil, dan tetap percaya meski jalan terasa sepi, maka jangan remehkan dirimu. Bisa jadi Allah sedang menuliskan namamu di antara hamba-hambanya yang Dia siapkan untuk kedudukan yang lebih tinggi, baik di dunia maupun di akhirat. Perjalanan ini belum selesai. Masih ada satu lapisan lagi yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih menentukan. Lapisan di mana niat benar-benar diuji dan keikhlasan tidak lagi memiliki saksi selain Allah. Dan dari sanalah pengangkatan derajat itu akan terasa nyata meski tetap dengan cara yang paling lembut. Kita akan melanjutkannya dengan hati yang tetap tenang dan keyakinan yang tidak tergesa-gesa. Dan pada akhirnya, kamu akan sampai pada satu titik yang sangat hening. Titik di mana hatimu tidak lagi sibuk menanyakan mengapa, tetapi mulai belajar berkata, "Aku percaya." Bukan karena semua sudah jelas, bukan karena semua sudah mudah, tetapi karena hatimu telah lelah melawan dan memilih untuk berserah sepenuhnya. Inilah titik paling sunyi dalam perjalanan iman. Tidak banyak air mata yang tersisa, tidak banyak kata yang ingin diucapkan, hanya ada diam yang panjang dan doa yang sederhana. Kamu tidak lagi meminta agar hidup menjadi ringan, tetapi memohon agar hatimu tetap kuat. Kamu tidak lagi menuntut keadilan dunia, tetapi berharap agar Allah ridha terhadap langkahmu. Dan disinilah banyak orang tidak sadar bahwa justru pada saat itulah Allah paling dekat. Allah tidak selalu datang dengan jawaban yang keras atau tanda yang besar. Terkadang Dia hadir dalam bentuk ketenangan yang tiba-tiba memenuhi dada, dalam bentuk lapang yang muncul di tengah keadaan yang belum berubah, dalam bentuk keyakinan halus bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak sendiri. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Quran Surat Ar-Rahd ayat 28. Tenang bukan berarti bebas dari masalah. Tenang adalah ketika hatimu tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Ketika kamu tahu, apapun yang terjadi hari ini, Allah sudah lebih dulu berada di sana, mengatur, menjaga, dan menakar semuanya dengan kasih sayang yang seringkali tidak terlihat oleh mata. Orang yang derajatnya benar-benar diangkat bukanlah orang yang paling banyak berbicara tentang imannya, tetapi orang yang imannya paling terlihat saat ia diuji. Saat tidak ada yang memuji, ia tetap baik. Saat tidak ada yang membela, ia tetap tenang. Saat tidak ada yang mengerti, ia tetap memilih bersabar. Allah tidak mencari hamba yang sempurna, Dia mencari hamba yang kembali. Kembali saat lelah, kembali saat kecewa, kembali saat hampir menyerah. Dan jika kamu masih kembali kepada Allah di tengah beratnya hidup, itu sendiri sudah merupakan tanda kasih sayangnya yang besar. Mungkin hari ini kamu masih berada di fase menunggu keadaan membaik, menunggu doa terjawab, menunggu kelegaan yang terasa nyata. Namun ketahuilah, menunggu bersama Allah tidak pernah sia-sia. Karena dalam penantian itu, Allah tidak hanya menyiapkan jawaban, tetapi juga menyiapkan dirimu agar mampu menerimanya. Ada hal-hal yang jika datang terlalu cepat, justru bisa melukai. Maka Allah menunda, bukan karena lupa, tetapi karena cinta. Dia tahu waktu terbaikmu, bahkan saat kamu sendiri sudah hampir kehilangan harapan. Jika kamu merasa hidupmu berubah menjadi lebih sunyi, lebih sederhana, dan lebih dekat dengan doa, jangan takut. Itu bukan tanda kamu ditinggalkan. Itu tanda kamu sedang diarahkan.
Allah sedang memindahkan pusat hidupmu dari hiruk-pikuk dunia menuju ketenangan bersamanya. Dan kelak, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan mengerti. Kamu akan tersenyum pelan dan berkata dalam hati, ternyata semua ini perlu. Luka itu perlu. Air mata itu perlu. Kesendirian itu perlu, karena tanpa semua itu, hatimu tidak akan pernah sampai sejauh ini. Allah tidak mengangkat derajat seseorang untuk mempermalukannya. Dia mengangkat untuk memuliakan. Tetapi sebelum kemuliaan itu terasa, selalu ada proses perendahan hati. Agar ketika Allah meninggikan, kamu tidak lupa siapa yang telah menuntunmu sejak awal. Maka, jika saat ini hidupmu terasa berat, jangan terburu-buru putus asa. Jangan merasa gagal hanya karena jalanmu tidak sama dengan orang lain. Allah menulis cerita setiap hamba dengan tinta yang berbeda, dan cerita yang paling indah seringkali diawali dengan bab yang paling sunyi. Teruslah berjalan, meski pelan. Teruslah berdoa, meski suaramu gemetar. Teruslah percaya, meski belum melihat hasil. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang bersandar kepadanya dengan sungguh-sungguh. Dan sebelum kita menutup renungan ini, izinkan aku mengajakmu melakukan satu hal yang sederhana, namun bermakna. Jika hatimu terasa tenang setelah mendengarkan ini, itu mungkin cara Allah menenangkanmu malam ini. Maka tuliskan di kolom komentar satu kalimat doa, apapun yang sedang kamu harapkan. Tidak perlu panjang, tidak perlu indah, cukup jujur dari hati. Insya Allah, kita saling mendoakan dalam diam. Dan jika kamu ingin terus ditemani dalam renungan-renungan seperti ini, silakan subscribe. Bukan sekedar untuk menambah angka, tetapi agar kita bisa saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling menjaga iman di tengah dunia yang sering melelahkan. Bagikan video ini kepada orang yang kamu tahu sedang berjuang dalam diam. Mungkin dia tidak bercerita, tetapi hatinya sedang membutuhkan pengingat bahwa Allah tidak pernah jauh. Semoga Allah menguatkan langkahmu, mengangkat derajatmu dengan caranya yang lembut, dan mempertemukanmu dengan jawaban di waktu yang paling tepat. Amin.